طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد. طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. طالما أشكو غرامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin shadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan kita, yang senantiasa memperhatikan kita, menatap, melihat dan menyaksikan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menatap zahir dan batin kita, menatap amalan dan perbuatan kita. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Sesungguhnya kami telah menciptakan insan, manusia, dan kami mengetahui apa bisikan-bisikan yang ada di dalam hatinya. Dan sungguh kami lebih dekat kepada orang tersebut, lebih dekat kepada diri orang tersebut daripada urat lehernya sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala ragib, Allah ta'ala garib, Allah maha dekat, Allah maha menatap, Allah maha melihat. Tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan itu saja, Allah melihat, memandang, dan selalu memperhatikan, dan selalu mengawasi. Inna rabbaka labil mirsad. Allah Ta'ala senantiasa mengawasi, menatap, dan memperhatikan apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang luput dari apapun yang dilakukan oleh manusia. Semuanya tidak luput. Karenanya Allah Ta'ala berfirman, "Wa kana Allahu ala kulli syai'in ragiba." Allah Ta'ala menatap, memperhatikan dari dirimu atas segala sesuatu, apapun juga diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Ta'ala mengutus Sayyidina Musa dan juga Sayyidina Harun kepada Fir'aun untuk berdakwah, maka Allah Ta'ala nyatakan kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun, "Innani ma'akuma asma'u wa ara." Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Aku mendengar dan aku melihat. Selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya ayat ini senantiasa terngiang-ngiang dalam benak kita, bahwasanya Allah Ta'ala senantiasa melihat kita, senantiasa menatap kita, senantiasa mendengar kita, senantiasa memperhatikan kita, senantiasa bersama kita sekalian. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah Ta'ala maha melihat, maha menatap kepada hambanya. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Taqwalah kalian kepada Allah Ta'ala dimanapun kalian berada. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Sayyidina Jibril tentang ihsan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, ditanya tentang al-Islam wal iman dan ihsan, dan juga tentang hal yang keempat mengenai asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Maka di situ dalam perihal ihsan tersebut, Rasulullah SAW bersabda dengan satu kalimat, al-ihsan. Ada Islam, ada iman. Islam itu menjalankan daripada ritual-ritual zahir, ritual-ritual fisik dalam beragama.
Kemudian iman sifatnya adalah keyakinan, kepercayaan. Yang 6 itu. Adapun ihsan itu peringkat yang lebih tinggi lagi. Apa itu ihsan? Al-ihsan kata Rasulullah, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaknya engkau beribadat, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihat Allah. Menyembah Allah, beribadat kepada Allah, mengabdi kepada Allah seolah-olah engkau melihat kepada Allah taala. Namun apabila engkau tidak melihat kepada Allah taala, engkau merasakan sedang dilihat oleh Allah taala, merasakan sedang diperhatikan, merasakan sedang ditatap, merasakan sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita ada di suatu ruangan, di balik ruangan tersebut ada pemimpin, ada pejabat, ada majikan kita yang sedang mengawasi kita. Di ruangan itu dipasang CCTV, dipasang kamera yang terbuat dari lensa, ya, alat-alat yang mana kita tahu di balik CCTV itu ada orang yang memperhatikan kita. Niscaya kita tidak akan melakukan hal-hal yang memalukan, tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak patut, yang tidak layak. Mengapa? Ada CCTV yang mengawasi. Dan ketahuilah bahwasanya alam semesta ini adalah CCTV-nya Allah Ta'ala. Tiang, bangunan, lampu, buku, meja, bangku, pepohonan, matahari, bintang, bulan, itu semuanya CCTV-nya Allah. Bahkan bumi yang kita pijak, lantai yang kita pijak, itu CCTV-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga memiliki malaikat-malaikat yang mengawasi dan mencatat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mereka berucap satu ucapan, melainkan ucapan itu mereka ucapkan di hadapan raqib dan atid, malaikat yang mencatat daripada kebaikan dan keburukan tersebut. Didengar, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperhatikan. Dan ketahuilah bahwasanya di dalam apapun seharian yang kita lakukan itu, hendaknya kita merasakan Allah Ta'ala dekat dari hambanya. Senantiasa setiap saat. Ketika kita lengah, Allah tidak lengah dari kita. Ketika kita lalai, Allah tidak lalai dari kita. Ketika kita tidur, Allah tidak tidur akan kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dan juga merasa kalau dia selalu diliput oleh Allah Ta'ala. CCTV-nya Allah ada di mana-mana mengawasi kita. Baik dari luar maupun dari tubuh kita sendiri, maupun dari bumi. Disebutkan di dalam Al-Quran, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari kelak di hari kiamat, di mana bumi menyampaikan berita-berita, kabar-kabar, data-data dari perbuatan manusia yang dilakukan di atasnya. Bumi mengingat apa yang kita perbuat. Ya Rabb, yom kada wa kada, di hari sekian, tanggal sekian, jam sekian, fulan bin fulan, dia jalan di atas saya, dia melakukan ini. Dia melihat yang haram, dia berucap yang haram, dia berbuat yang haram. Bumi pun juga menjadi saksi atas apa yang dia lakukan. Karenanya itu Allah Ta'ala senantiasa memperhatikan hamba-hambanya. Dan orang yang mukmin, yang muhsin, yang telah mencapai derajat ihsan, dia merasakan betapa Allah dekat setiap saat dengan hamba. Betapa Allah Ta'ala selalu meliput hambanya, zahir dan batin hamba tersebut. Merasakan kebersamaan Allah, Allah bersamanya. Dan juga merasa Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam sanubarinya, apa yang ada di dalam hatinya. Jadi bukan cuma zahirnya saja yang dilihat, hatinya pun juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa. Allah Ta'ala mengetahui mata-mata yang berkhianat, melirik dengan cinta namun khianat, enggak tulus dalam lirikannya, dalam ucapannya, dalam perbuatannya, atau ketika dia melirik yang haram, ataupun dia mengisyaratkan yang haram. Allah Ta'ala tahu, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur, yang disembunyikan dalam hati sanubari diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Ta'ala mengetahui rahasia yang ada dalam hatimu, bahkan yang jauh lebih dalam dari itu, yang tidak engkau sadari, yang ada di dalam
di bawah alam bawah sadarmu, itu pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tukhfis sudur, yang disembunyikan dalam hati sanubari, diketahui oleh Allah Ta'ala. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, Allah Ta'ala mengetahui rahasia yang ada dalam hatimu, bahkan yang jauh lebih dalam dari itu, yang tidak engkau sadari, yang ada di bawah alam bawah sadarmu, itu pun juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita merasakan ini semua dan juga merasakan Allah menatap kita, maka itu berarti kita telah mencicipi sedikit daripada muraqabah tersebut. Ketika kita berucap, merasa ucapan kita didengar oleh Allah. Dan juga ketika kita berbuat, merasa ucapan kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya itu mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita hakikat daripada maqam al-muraqabah ini. Ada seorang guru yang ingin mengetes murid-muridnya mereka berharap bahwa kedepannya bisa menggantikan sang guru tersebut di dalam mengajar, di dalam memimpin, dan gurunya ini memang sudah lanjut usianya. Yang baik, saya akan memilih siapa yang berhak untuk menggantikan saya. Namun tolong, ini saya memiliki ayam beberapa ekor, masing-masing bawa 1 ekor ayam, dan tolong disembelih di tempat yang tidak kelihatan oleh siapapun juga. Maka murid-muridnya sekian orang itu membawa ayam itu untuk disembelih di tempat yang tidak kelihatan oleh siapapun juga. Gurunya berpesan, jangan sampai terlihat oleh siapapun. Itu pesan saya. Maka semuanya setelah selesai sembelih kembali membawa, ini dagingnya sudah saya sembelih, kecuali 1 orang membawa ayam yang masih hidup. Bukankah saya bilang kepada engkau untuk sembelih ayam ini di tempat yang tidak kelihatan oleh siapapun juga? Maka murid itu berkata, betul, engkau bilang begitu. Saya tidak menemukan tempat yang tidak kelihatan oleh siapapun juga. Oh, ini fulan, dia sembelih di goa, ini di sini. Namun engkau kenapa tidak pergi seperti dia juga menyembelih di tempat yang tidak ada orang? Dia bilang, kan siapapun juga, termasuk Allah Ta'ala, di mana saya mau menyembelih? Selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sang guru berkata, nah murid yang semacam ini yang pantas menggantikan saya, fanassabahu yagum magamah. Maka dia lantik murid tersebut untuk meneruskan daripada pengajaran dan bimbingan yang dia lakukan di tempat tersebut. Nah, karena muraqabah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa dilihat, merasa ditatap, dan merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah sebuah kedudukan yang luhur, adalah sebuah kedudukan yang mulia. Ada seseorang, dia mengeluh kepada kepada gurunya, wahai guru, semua nasihatmu, semua wejanganmu siap untuk saya laksanakan. Tapi ada satu hal, terkadang saya punya keinginan untuk maksiat. Ada dorongan, nafsu saya ini besar, saya terkadang ingin maksiat. Saya minta izin untuk bermaksiat 1 kali saja. Maka sang guru berkata, baik, kalau engkau mau bermaksiat, saya izinkan. Tapi dengan syarat. Ada beberapa syarat. Apa syaratnya? Syaratnya 1, kalau engkau mau bermaksiat, silahkan engkau bermaksiat, tetapi jangan di buminya Allah. Nah, saya boleh maksiat, tapi jangan di buminya Allah. Saya mau kemana? Mau lari kemana? Ini semuanya buminya Allah Ta'ala. Kemanapun saya berjalan, tidak keluar dari buminya Allah. Nggak bisa, kata si murid. Tapi saya mau maksiat. Baik, kalau memang engkau mau bermaksiat di buminya Allah, boleh. Tapi dengan satu syarat, jangan maksiat di bawah naungan langitnya Allah. Bilang, kemanapun langit milik Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit, bumi milik Allah Ta'ala. Kemanapun saya pergi di bawah naungan langitnya Allah Ta'ala. Nggak bisa, pasti. Tapi saya mau maksiat. Baik, kalau engkau mau maksiat juga, boleh. Di bumi, di bawah langit. Tapi satu hal, jangan sampai ketahuan oleh Allah. Jangan sampai kelihatan oleh Allah Ta'ala. Maka dia berkata, tidak mungkin, pasti terlihat oleh Allah Ta'ala. Baik, kalau memang kau mau maksiat juga, boleh. Tapi dengan satu syarat, jangan makan rizki dari Allah Ta'ala. Semua yang saya dapat, rizki dari Allah Ta'ala. Semuanya anugerah dari Allah Ta'ala.
Maka si guru berkata, wahai muridku, saya ingin memberi nasihat kepada engkau. Di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, makan rizki dari Allah, di depan matanya Allah, terus kamu masih berani maksiat. Di buminya Allah, di bawah langitnya Allah, dengan memakan rizkinya Allah, kemudian juga di depan mata Allah Ta'ala, terus kamu masih berani maksiat. Maka tersentuh hati murid tersebut dan dia berkata, "Naam, betul wahai guruku. Sekarang saya bertaubat. Sekarang saya insaf. Bantu saya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Orang yang merasa ditatap oleh Allah Ta'ala, maka dia malu kalau Allah Ta'ala melihat dia melakukan hal yang tidak baik. Malu. Dia berusaha jangan sampai kalau dia maksiat kelihatan oleh Allah Ta'ala. Dan gak ada yang luput dari Allah Ta'ala. Artinya dia tidak akan bermaksiat. Orang yang merasa ditatap oleh Allah Ta'ala, dia ingin jangan sampai ketika dia ibadat tidak kelihatan oleh Allah Ta'ala. Maknanya apa? Maknanya Allah selalu menatap kepada hamba tersebut. Maknanya orang ini selalu terlihat di hadapan Allah sedang beribadat. Orang yang merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam untuk berucap ucapan yang tidak baik. Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian, aku melihat dan mendengar. Malu kalau dia berbohong. Bukan malu kepada manusia, malu didengar oleh Allah kalau dia berbohong. Ketika dia berucap kata-kata yang kotor, malu ucapannya didengar oleh Allah. Kata-kata ini buruk. Saya malu kalimat ini didengar oleh majikan saya, oleh orang tua saya, oleh guru saya. Tidakkah kita malu kalimat itu didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malu kalau ketahuan mata kita ngelihat yang haram, melihat VCD yang haram, melihat gambar yang buruk, melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mendengar hal-hal yang diharamkan, mendengar gosip, mendengar kalimat yang tidak baik, mendengarkan aib dan keburukan orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah karenanya itu, orang yang merasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala, dia malu kalau dia berbuat maksiat, kalau dia melakukan yang tidak baik, mengucapkan yang tidak baik, mendengar yang tidak baik, melihat yang tidak baik. Nah karenanya itu, istahu minallah haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kaifa nastahi minallah haqqal haya?" Bagaimana caranya agar kami bisa malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa malu? Maka Rasul mengatakan, orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu, dia akan menjaga perutnya dan apa yang dia makan. Tidak makan yang haram. Bagaimana caranya agar kami bisa malu kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya rasa malu? Maka Rasul mengatakan, orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa malu, dia akan menjaga perutnya dan apa yang dia makan. Tidak makan yang haram. Dan dia pun juga, orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun akan menjaga fikirannya, menjaga hatinya, apa yang ada di dalam otaknya, apa yang ada di dalam fikirannya. Jangan ada hal yang buruk. Dan juga orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, dia akan banyak mengingat akhirat, akan banyak semangat mencari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yastahi." Allah Ta'ala malu untuk mengazab hambanya manakala hambanya, seorang hamba sudah lanjut usianya, rambutnya sudah beruban, usianya sudah lanjut, maka Allah Ta'ala malu untuk mengazab hamba tersebut, kata Rasulullah. Maka setelah itu Nabi Muhammad menangis. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis?" Bilang, "Saya menangis ketika teringat akan orang-orang yang mana Allah malu darinya, tapi dia tidak malu dari Allah Ta'ala. Allah malu untuk mengadab dia, tetapi dia tidak malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahakadha. Nah karenanya itu, bersikaplah kita pemalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya
orang yang malu kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia malu kalau ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil di akhir malam, hal min mustaghfir, adakah yang meminta ampunan, fa'aghfirlah, niscaya akan aku ampuni. Dianya lagi tidur. Dia malu ketika Allah taala menawarkan anugerahnya, sedangkan dia dalam keadaan tidur, sedangkan dia tidak dalam keadaan terjaga. Maka dia ingin tahajud, dia ingin bangun malam. Mengapa dia selalu merasa ditatap oleh Allah taala? Sebagian dari para ulama wassalihin, mereka tidak berani masuk ke dalam masjid sendirian. Ketika masuk masjid, tidak berani masuk di depan. Kalau dia mau masuk masjid, cari teman masuk. Kenapa cari teman masuk? Dia masuk, ada orang mau masuk masjid, dia ngikut di belakangnya orang. Ditanya, kenapa demikian? Terus terang, ini masjid. Dalam hati saya, ini adalah rumahnya Allah, milik Allah. Kalau saya masuk sendirian, langsung saya sendiri menghadap kepada Allah Ta'ala, saya takut, saya malu, dosa saya banyak. Tapi kalau saya masuk di belakangnya orang, alhamdulillah. Walaupun saya tahu Allah tetap menatap saya, tetap melihat saya, tapi paling tidak ini perasaan saya merasa lebih baik ketika saya ngikut di belakang orang. Wahakadha, sifat orang yang senantiasa merasa dilihat, merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan lagi bahwasanya dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bercerita tentang orang yang mana mereka dalam sebuah perjalanan tiba-tiba terjadi hujan lebat. Mereka pun bernaung di goa. Ketika bernaung masuk di dalam goa tersebut, terjadi longsor, menutup pintu goa hingga mereka tidak bisa keluar. Mereka berpikir kalau kita bertiga tidak bisa keluar ini, niscaya kita akan mati. Mereka berusaha dorong, tidak berhasil. Mulut goa terdorong dengan batu besar, tertutup dengan batu besar akibat longsor. Maka berkata salah seorang mereka, bagaimana kalau kita doa kepada Allah, masing-masing bertawassul. Tawassul dengan amalan terbaik yang dia lakukan. Maka bertawassullah satu orang, ya Rabb, dulu saya punya ibu bapak, dan saya setiap kali dapat rezeki, dapat makanan, saya tidak makan, saya tidak ambil, baik anak saya ataupun istri saya, hingga ibu saya dan ayah saya makan terlebih dahulu, baru sisanya kami makan. Satu kali ketika saya pulang ke rumah untuk membawa makanan bagi mereka, orang tua saya menanti, tapi ketika saya pulang, orang tua saya, ibu bapak saya sudah tidur. Makanan sudah saya siapkan untuk mereka, ibu bapak saya sudah tidur, saya nggak berani membangunkan mereka. Sedangkan anak istri saya kelaparan, dan saya tidak mau mereka makan lebih dulu sebelum ayah ibu saya. Dan saya pegang itu makanan, saya tahan. Tidak berani saya taruh di bawah, takut mereka ambil. Saya tahan, saya tunggu ibu bapak saya bangun. Sampai mereka bangun, baru mereka makan, baru saya berikan kepada anak-anak saya. Ya Rabb, seandainya saya lakukan itu murni karena Engkau, maka keluarkanlah kami dari tempat ini. Maka batu itu terdorong sedikit, terbuka sedikit, tapi mereka masih belum bisa keluar. Satu orang lagi berkata, ya Rabb, dahulu saya ini memiliki sepupu yang cantik. Saya naksir kepada dia, saya senang kepada dia. Saya mengajak dia untuk bergaul dengan saya, namun dia menolak. Hingga akhirnya bertahun-tahun kemudian dia memiliki hajat, memiliki keperluan uang, harta. Maka saya pun berkata, saya jamin, tapi dengan syarat, kamu menjadi milik saya selama 1 malam. Maka dia pun terpaksa menerima permintaan zina tersebut. Ketika saya sudah mampu untuk meniduri wanita tersebut, maka wanita itu berkata, takutlah engkau kepada Allah, dan jangan engkau membuka sebuah segel kecuali dengan haknya, dengan restu dari Allah Ta'ala. Maka kalimat itu menggentarkan hati saya merasa dilihat, ditatap oleh Allah Ta'ala. Saya tinggalkan wanita itu, dan saya tinggalkan harta yang saya janjikan, saya tinggalkan di situ untuk dia. Saya pergi, saya taubat. Ya Rabb, kalau memang itu murni saya lakukan karena Engkau, maka tolong keluarkan kami dari tempat ini. Maka bergeser pintu goa itu sedikit, tapi mereka masih belum bisa keluar. Hingga orang yang ketiga, dia berkata, ya Rabb, dahulu saya mempekerjakan beberapa pekerja di rumah saya, dan saya gaji mereka dengan gaji yang saya sepakati. Tatkala sudah saya berikan gaji mereka tersebut, ada satu orang rupanya tidak puas, dan dia marah, dia tidak terima gajinya, dia pergi. Gajinya saya jaga, saya putarkan uangnya, saya belikan kambing, hingga kambingnya itu beranak pinak,
hingga punya sapi, punya unta, beranak pinak, dengan kebun-kebunnya, semua dari hasil gaji yang kecil, berkah. Hingga itu orang datang rupanya bertahun-tahun kemudian, dia bilang, mana gaji saya dulu yang kamu berikan sedikit itu, sekarang saya mau ambil, saya sedang perlu. Bilang, ini semua yang kamu lihat, ternak, rumah, berikut budak-budaknya, itulah gaji kamu. Maka diambil semuanya, tidak disisakan sedikit pun. Saya lakukan itu karena engkau. Kalau memang murni karena engkau, keluarkan kami dari tempat ini. Maka serentak saat itu juga mereka berhasil keluar daripada mulut goa tersebut dengan berkat muraqabah mereka dan ikhlas mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal semata-mata murni, merasa dilihat dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka amanat, mereka tidak khianat, mereka jujur, mereka tidak lacur dan tidak menipu. Mudah-mudahan Allah taala memberikan dan memuliakan kita dengan kedudukan muraqabah, senantiasa merasa ditatap oleh Allah taala, merasa selalu dilihat, dan Allah taala memberikan adab yang sempurna kepada kita dalam bersikap kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.